Gaya hidup gembong narkoba di Meksiko. Barter seks dengan bedah plastik. Budaya wanita di Meksiko adalah hasil dari sejarah, tradisi, dan keberagaman budaya yang ada di negara ini. Wanita Meksiko memiliki peranan yang sangat signifikan dalam masyarakat, keluarga, ekonomi, seni, dan politik. Berikut beberapa aspek budaya wanita di Meksiko yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, peran dalam keluarga. Wanita Meksiko seringkali memiliki peran yang kuat dalam keluarga. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga hubungan harmonis antara anggota keluarga, memainkan peran ibu, istri, dan anak perempuan yang peduli dan mendukung. Kedua, seni dan kesenian. Wanita Meksiko telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam seni dan kesenian. Mereka dikenal dalam bidang seperti seni lukis, patung, tari, musik, dan sastra. Contoh terkenal termasuk seniman Frida Kahlo dari penari balet Amalia. Seperti di negara lain, Meksiko juga menghadapi tantangan dan masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kesenjangan sosial. Wanita Meksiko terlibat dalam aktivisme dan gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu tersebut. Penting untuk diingat bahwa budaya wanita Meksiko sangat beragam dan pengalaman dalam perspektif setiap individu bisa saja berbeda. Ini adalah gambaran umum dan tidak mencangkup semua aspek budaya wanita Meksiko. Negara bagian Sinaloa di kawasan barat Meksiko adalah pusat kartel narkoba paling kuat dan kejam di negara itu. Uang yang dihasilkan para gembong narkoba atau lazim disebut narko telah menyisakan jejak dalam hubungan antara narkoba dan perempuan muda. Hasil perdagangan obat-obatan terlarang itu memicu obsesi terhadap operasi plastik. Di atas meja kliniknya di kota Culiacan, Dr. Rafaela Martinez Terrazas meletakkan setumpuk permohonan dari sejumlah perempuan yang berharap menjadi pasiennya. Kebanyakan dari perempuan itu mendambakan prosedur yang dikenal sebagai estetik narkotik. Pinggang yang lebih kecil dan terlihat, pinggul yang lebih lebar dan bokong lebih besar, dan jika kita berbicara tentang payudara, mereka umumnya ingin yang berukuran besar, kata Martinez. Perempuan dengan penampilan hiperfeminis seperti ini sering disebut dengan istilah la bucona di Meksiko. Bukan cuma secara fisik, terminologi ini juga dikaitkan dengan perempuan yang menyukai produk fashion mencolok dan kekasih bandar narkotik. Mereka bersaing satu sama lain. Siapa yang memiliki tubuh terbaik dan pinggang terkecil, tuturnya. Para perempuan dan remaja itu datang berkonsultasi bersama ibu atau teman mereka. Namun ada pula yang datang dengan seorang laki-laki. Bahkan ada pula yang datang sendirian. Seringkali mereka datang bersama pacar yang membayar biaya operasi. Ada sejumlah laki-laki yang menelpon saya dan berkata, "Hai dokter, saya akan mengirim seorang gadis untuk Anda operasi." Di Sinaloa, daerah dengan kemiskinan akut dan ancaman kematian yang besar akibat begitu banyak kelompok bersenjata. Seorang ayah baptis tidak hanya dapat memberikan kenyamanan untuk perempuan,
tapi juga perlindungan. Inilah yang dicari Charmen, sekali lagi bukan nama sebenarnya ketika dia membuat perjanjian dengan bandar narkotik. Charmen tinggal di Culiacan, kota terbesar di Sinaloa. Dia berasal dari desa miskin yang kerap dilanda kematian anak akibat kelaparan. Saya menginginkan kehidupan yang tidak bisa diberikan keluarga saya karena kemiskinan, kata Charmen. Jadi, ketika saya berusia 16 tahun, saya memberitahu ibu saya bahwa saya akan hidup sendiri. Saya ingat nenek saya berkata, "Tapi kamu masih anak-anak, apa yang akan kamu lakukan?" Dan saya berkata, "Saya punya tangan dan kaki dan saya cerdas. Saya bisa bekerja," ujarnya. Seorang polisi di Culiacan dihibur oleh istrinya setelah baku tembak dengan pengedar narkotik menewaskan sejumlah rekan-rekan polisinya. Charmen pindah ke Culiacan dan tinggal bersama salah satu dari banyak keluarga yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Namun, di rumah ini dia diserang secara seksual. Charmen mengambil kesempatan dan menceritakan peristiwa itu pada seorang laki-laki yang ditemuinya. Dia melihat saya dengan takut dan dia berkata, "Simpan nomor ponsel saya." Saya menemukan keberanian untuk meninggalkan rumah itu dan tetap berhubungan dengannya. Hubungan itu menjadi hubungan seksual. Dia mengatakan kepada saya, "Kamu perempuan, kamu sendirian dan tidak ada yang melindungimu di Culiacan, kota yang berbahaya." Dia berkata, "Aku akan menjadi ayah baptismu." Jadi saya menemui ketika dia ingin menemui saya. Dan semua orang tahu siapa saya. Charmen telah menghitung bahwa untuk mencapai cita-citanya di Sinaloa, dia harus menyerah pada keinginan seorang laki-laki yang dia anggap sangat berbahaya.